pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola nasional. Timnas Indonesia meroket di ranking FIFA usai tembus ke posisi 118 dunia per 10 Juli 2025. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Pelatih Malaysia U23 menyebut 4 pemainnya mengalami cedera jelang tampil di Piala AFF U23 2025. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 118 dalam ranking FIFA per 10 Juli 2025. Keberhasilan mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia menjadi faktor utama lonjakan ini, sekaligus membuat Indonesia semakin dekat dengan Vietnam dan Thailand di peta persaingan ASEAN. Timnas Indonesia mencatat lonjakan peringkat dalam rilis terbaru FIFA pada Kamis 10 Juli 2025. Skuad Garuda kini menempati posisi ke-118 dunia, naik 5 tingkat dari peringkat sebelumnya. Berdasarkan data resmi FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1.154,55 poin, mengalami peningkatan sebesar 11,63 poin. Tambahan poin tersebut didapat berkat kemenangan penting atas Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni lalu. Meski kalah, Cina tetap bertahan di peringkat ke-94 dunia. Sementara itu, kemenangan atas Cina juga membuat Indonesia semakin mendekati Vietnam yang kini duduk di peringkat 113. Tim berjuluk The Golden Star turun 4 posisi usai tumbang dari Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Di kawasan Asia Tenggara, Thailand masih menjadi tim dengan peringkat tertinggi. Namun, Gajah Perang harus keluar dari 100 besar setelah turun 3 posisi ke peringkat 102. Sementara itu, Malaysia mencatat kenaikan tertinggi di antara negara ASEAN, naik 6 peringkat ke posisi 125 berkat kemenangan atas Vietnam dan hasil imbang melawan Cape Verde. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk kembali menaikkan peringkatnya. Selain agenda FIFA Matchday pada September mendatang, anak asuh Patrick Kluivert juga akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berpeluang bertemu tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, hingga Uni Emirat Arab. Penurunan ranking FIFA Arab Saudi bikin AFC kalang kabut jelang undian ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak resmi salib posisi Saudi memicu kekacauan skenario pot undian dan membuat proses drawing tak lagi relevan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menghadapi dilema jelang pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai FIFA merilis pembaruan ranking dunia pada Kamis 10 Juli 2025.
Diketahui, drawing dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli di Kuala Lumpur dengan Qatar dan Arab Saudi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tuan rumah grup. Keputusan ini diambil dengan asumsi bahwa kedua negara akan masuk pot 1, yang berarti mereka tidak akan saling bertemu di fase grup. Namun, skenario berubah drastis setelah penampilan buruk Arab Saudi di ajang Gold Cup CONCACAF. Hasil imbang melawan Trinidad and Tobago, kekalahan dari Amerika Serikat dan Meksiko, serta kemenangan tak signifikan atas Haiti membuat poin FIFA mereka merosot. Berdasarkan hitungan terbaru, Irak kini memiliki 1.417 poin dan menyalip Arab Saudi yang hanya mengumpulkan 1.415 poin. Artinya secara peringkat Irak berhak menempati pot 1 menggantikan Arab Saudi. Situasi ini membuat AFC dan FIFA berada dalam posisi sulit. Jika tetap mempertahankan Arab Saudi sebagai tuan rumah dan menempatkannya di pot 1, maka sistem drawing beresiko kehilangan fungsinya karena jadwal grup bisa ditebak. Dalam skenario ini, Qatar kemungkinan akan bertemu Uni Emirat Arab, sementara Arab Saudi otomatis berada satu grup dengan Irak. Dampaknya, tim-tim di pot 3 seperti Indonesia dan Oman dapat lebih mudah memprediksi lawan mereka, membuat proses undian menjadi kurang relevan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disebut bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyusun strategi secara lebih matang demi memaksimalkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, kekacauan ini sebenarnya bisa dihindari jika AFC menunggu hingga pembaruan ranking FIFA dirilis sebelum menetapkan tuan rumah grup. Apalagi, babak keempat ini sangat krusial karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Dua runner-up terbaik nantinya akan berjuang melalui jalur playoff melawan wakil dari konfederasi lain. Harimau Muda dilanda cedera jelang Piala AFF U23 2025. 4 pemain Malaysia U23 tumbang, namun skuad asuhan Nafuzi Zain tetap diprediksi jadi ancaman serius bagi Indonesia di babak penyisihan. Timnas Malaysia U23 menghadapi tantangan berat menjelang gelaran Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli. Pelatih Nafuzi Zain mengungkapkan bahwa 4 pemainnya mengalami cedera, yakni Hakimi Azim Rosli, Safizan Arsyad, Fakrul Haikal, dan Gunalan Pavitran. Seperti dilansir dari media Malaysia, Nafuzi menyebut bahwa tim pelatih harus berhati-hati dalam mempersiapkan skuad, mengingat para pemain baru saja kembali dari masa libur kompetisi. Saat ini, 34 pemain masih mengikuti seleksi dan jumlah tersebut akan disusutkan menjadi 24 pemain sebelum turnamen dimulai. Meski dihantam badai cedera, Nafuzi tetap optimis keempat pemainnya akan pulih tepat waktu dan siap tampil membela Harimau Muda. Proses pemantauan perkembangan cedera pun terus dilakukan secara ketat. Diketahui, Malaysia tergabung di grup A bersama tuan rumah Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di ajang Piala AFF U23, Malaysia belum pernah meraih gelar juara. Prestasi terbaik mereka hanya sampai di peringkat keempat pada edisi 2005 dan 2023. Namun dengan ambisi besar untuk meraih trofi perdana di turnamen ini, Malaysia diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi timnas U23 sejak fase grup berlangsung.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg tegaskan setiap laga di Piala AFF U23 2025 sama pentingnya. Garuda Muda diminta fokus sejak laga perdana kontra Brunei, bukan hanya tertarik duel gengsi lawan Malaysia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerard Vandenberg, menegaskan bahwa seluruh pertandingan di ajang Piala AFF U23 2025 memiliki arti penting yang sama. Ia tak ingin timnya hanya terpaku pada laga melawan Malaysia, meski duel tersebut kerap disebut sebagai laga syarat gengsi. Timnas U23 Garuda tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Turnamen ini akan digelar pada 15 hingga 29 Juli 2025 dengan dua stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Juru taktik berusia 60 tahun itu mengaku memahami betul atmosfer rivalitas antara Indonesia dan Malaysia. Namun, pelatih asal Belanda tersebut memilih untuk tidak terlalu banyak bicara dan lebih menekankan pentingnya fokus di setiap pertandingan. Menurutnya, pertandingan perdana menghadapi Brunei Darussalam pada 15 Juli 2025 justru menjadi kunci penting perjalanan Timnas U23 Garuda di turnamen ini. Setelah Brunei, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Filipina pada 18 Juli sebelum menutup fase grup dengan menghadapi Malaysia pada 21 Juli 2025. Ketiga laga akan berlangsung di GBK, Jakarta. Gerard menegaskan bahwa timnya harus tampil konsisten sejak laga pertama karena start buruk bisa menjadi batu sandungan. Rafael Struijk bikin heboh. Unggahan misterius di Instagram memicu spekulasi kepindahannya ke Dewa United. Bintang Timnas Indonesia itu dirumorkan akan merapat ke klub asal Banten tersebut. Isu bergabungnya Rafael Struijk ke Dewa United semakin menguat setelah pemain Timnas Indonesia itu mengunggah foto mencurigakan di akun Instagram pribadinya Kamis 10 Juli 2025. Dalam unggahan tersebut, terlihat seorang pria menyambut kedatangan seseorang di bandara dengan membawa papan bertuliskan "Welcome Rafael". Yang menarik perhatian adalah pakaian pria itu yang mengenakan jaket training dengan logo samar Dewa United di bagian depan. Detail ini memicu spekulasi bahwa Struijk kemungkinan besar akan merapat ke klub asal Banten tersebut. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain, unggahan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Struijk akan segera mengenakan seragam Dewa United. Indikasi lain datang dari situs data pemain Transfer Market yang mencatat peluang Struijk bergabung mencapai 77%. Jika kepindahan ini terwujud, itu akan menjadi langkah penting dalam karir Struijk. Apalagi Dewa United saat ini dikenal agresif memburu pemain berkualitas untuk memperkuat skuad menghadapi Super League 2025-2026. Struijk dinilai bisa menjadi tambahan krusial bagi tim berjuluk Banten Warriors tersebut.
Saat ini, Struijk berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama klub Australia, Brisbane Roar, berakhir pada 30 Juni 2025. Status bebas transfer itu menjadikannya incaran banyak klub, termasuk dari Indonesia. Pada musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu tampil 13 kali di kompetisi A-League dengan total waktu bermain 387 menit dan mencetak 1 gol. Sementara itu, perannya di timnas Indonesia mulai dipertanyakan karena dalam 2 laga terakhir, dirinya hanya tampil sebagai pemain cadangan. Struijk kalah bersaing dengan Ole Romani, serta beberapa pemain yang kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Patrick Kluivert, seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Real Madrid dan Fluminense gagal tampil usai FIFA resmi tiadakan laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia antar klub 2025. Jadwal padat dan cuaca ekstrim jadi alasan utama dibatalkannya format lama turnamen ini. Berbeda dengan format lama, FIFA memutuskan untuk menghapus pertandingan antara 2 tim yang tersingkir di babak semifinal, yakni Real Madrid dan Fluminense. Dalam edisi sebelumnya, laga perebutan peringkat ketiga sering dimanfaatkan sebagai kesempatan terakhir untuk menutup turnamen dengan hasil positif. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan jadwal padat turnamen dan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat. Yang bahkan sempat menyebabkan beberapa pertandingan mengalami penundaan akibat cuaca ekstrim. FIFA menilai laga tambahan tersebut kurang relevan dan bisa membebani pemain serta klub. Fokus kini tertuju pada laga final antara Paris Saint-Germain dan Chelsea yang akan berlangsung pada Minggu 13 Juli 2025 di Stadion MetLife, New Jersey. Partai puncak ini juga akan dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan ajang sepak bola internasional di wilayah Amerika Serikat. Dari sisi praktis, banyak klub dan pemain memang memilih untuk segera mengakhiri musim yang melelahkan dan bersiap menghadapi agenda pramusim. Mengingat waktu istirahat yang terbatas sebelum kompetisi berikutnya dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.